Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Fahrul Rozi dengan nomor absen 17 dan saya Farhan Afandi Rusadani dengan nomor absen 18. Di sini kami kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul kreativitas dan inovasi. Untuk pembawaan materi akan disampaikan oleh rekan saya bernama Muhammad Fahrul Rozi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, hadir saya di sini untuk mencoba menjelaskan tentang kreativitas dan inovasi. Kita lanjut ke slide berikutnya ya, Bung Farhan. Jadi di dalam kreativitas dan inovasi itu ada yang namanya dalam kreativitas usaha memikirkan sesuatu atau kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berada dengan apa yang telah ada sebelumnya. Itu untuk di kreativitas. Kalau di inovasi itu ada suatu proses untuk menemukan dan mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi atau kondisi yang belum ada dan belum dipikirkan sebelumnya. Ya, lanjut Bung. Jadi ada yang namanya seseorang disebut kreatif jika terbuka terhadap pengalaman melihat cara bisa yang dilakukan, keingintahuan, menerima dan merekonsiliasi lawan yang tampak, kemandirian dalam penilaian, pikiran, dan tindakan, percaya diri dan berani mengambil risiko, kesediaan untuk mengambil risiko yang diperhitungkan. Ada namanya kalkulat dan ketekunan, fleksibel dan memiliki toleransi, keaslian, bebas dan rasa takut akan gagal, mau mendengarkan perasaan menggunakan lain. Lanjut, Bung. Oke. Terus di dalam kreativitas dan inovasi ini ada tuntutan kreativitas dalam bisnis masa kini. Agar kreativitas dalam bisnis masa kini lancar, agar memiliki keunggulan dibanding dengan pesaing dan mempertahankan eksistensi usaha, maka harus berupaya mencari sesuatu yang baru dan mengembangkan apa yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kreativitas sangat diperlukan oleh setiap wirausaha. Yang kedua, seorang wirausahawan harus memastikan bahwa kreativitas yang telah usang harus ada solusi yang kreatif lagi. Yang ketiga, para penelitian telah mengatakan bahwa kreativitas menyangkut keputusan-keputusan tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda melakukannya dengan baik. Yang kelima, jadi urutan tersebut melibatkan semua proses, bukan hanya memiliki hasil akhir yang diharapkan, sehingga kita tidak perlu merasa sangat terbebani untuk menjadi kreatif. Terus hambatan-hambatan dalam kreativitas itu, yang pertama ada hambatan perseptual. Yang pertama itu stereotype, ketidakmampuan melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua adalah hambatan emosional. Yang ketiga adalah hambatan kultural atau lingkungan. Yang keempat adalah hambatan ekspresi atau bahasa. Terus cara untuk menumbuhkan kreativitas adalah yang pertama dengan banyak membaca, analisis tajam, mendengarkan masukan, dan ada tantangan. Di dalam proses pengembangan kreativitas tuh ada persiapan, proses pengumpulan informasi, menganalisa, dan mengeksplor solusi. Yang kedua ada inkubasi. Alam bawah sadar memerlukan waktu untuk merefleksi informasi yang dikumpulkan. Penerangan, inspirasi tidak datang saat seseorang sedang memikirkan suatu masalah, melainkan ketika dia berada dalam keadaan yang rileks. Yang keempat, ada verifikasi. Bagi wirausahaan, menguji ide, memastikan akurasi dan manfaat dijalankan dengan melakukan percobaan atau simulasi atau pengujian.
teknik menggali kreativitas. Yang pertama ada brainstorming, sumber saran, force association, morphologic analysis. Yang keempat ada rapid prototyping. Kelima bionic. 6 mind mapping. Arti penting inovasi. Untuk membangun perusahaan inovasi, Kotler menekankan pentingnya sejumlah faktor sebagai berikut. Yang pertama, adanya budaya penemuan. Setiap organisasi bisnis harus disesaki orang-orang yang punya semangat inovasi. Yang kedua, pengembangan inovasi sebaiknya berdasarkan riset, sebab perusahaan dikatakan inovatif kalau secara sengaja membangun dan melakukan proses untuk menghasilkan temuan baru. Yang kedua, seorang wirausahaan harus segera menerjemahkan mimpi-mimpinya menjadi inovasi untuk mengembangkan bisnisnya. Yang ketiga, inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi suatu yang dapat diimplementasikan dan memberikan nilai tambahan atas sumber daya alam yang kita miliki. Ciri-ciri inovasi. Ciri-ciri inovasi yang pertama itu memiliki kekhasan. Khususnya arti suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diterapkan. Yang kedua, itu memiliki ciri atau unsur kebaruan dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan pemikiran yang memiliki kadar originalitas yang pembaruan. Dua, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa. Namun keinginan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Yang keempat, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Jenis-jenis inovasi. Jenis-jenis inovasi itu ada 4. Yang pertama adalah penemuan. 2, pengembangan. 3, duplikasi. 4, sintesis. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke rekan saya, Farhan Rusadi. Silakan, Farhan. Oke, baik, terima kasih untuk rekan saya yang sudah mempresentasikan, yaitu Muhammad Fakhrul Razi. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.